Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Nasruddin Al-Mutawakil, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan frame of mind, yaitu bagian dari mata kuliah praktik profesional di prodi saya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada istilah dalam NLP itu yang disebut frame of mind atau bingkai pikiran, di mana ini menjadi mindset utama dalam pikiran kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, memakai filter tertentu yang sudah kita atur dalam pikiran kita. Contohnya, ketika kita melihat seorang dosen yang mukanya jutek pada saat pertama kali masuk, kita bertemu pada saat pertama kali beliau mengajar perkuliahan, maka kita akan memiliki frame of mind itu terhadap dosen yang itu tadi tersebut kayak jutek. Atau jika terdapat dosen pada saat awal kali masuk ke kelas dan dosen tersebut tersenyum kepada kita, sudah memiliki asumsi bahwa dosen tersebut pasti baik hati. Itu adalah kemudian begitu juga kalau dilihat dari sudut pandang dosen tertentu, dosen tersebut ketika dia mau dikenal sebagai dosen yang jutek atau killer agar tidak dipermainkan oleh mahasiswanya, maka dari awal masuk dosen tersebut akan memasang frame bahwa dirinya adalah orang yang tidak dapat dibuat main-main. Maka secara otomatis dosen tersebut bicaranya akan dibuat setegas mungkin sehingga mahasiswanya tidak dapat meremehkan beliau. Bayangkan ketika kita bertemu orang baru, kita menggunakan frame apa? Apabila dari awal kita ingin dikenal orang yang bersahabat, maka pada saat menyapa orang lain, kita harus menyapa mereka dengan muka yang bersahabat tentunya. Dan biasanya ketika bermain dengan peran sebagai orang yang bersahabat dan orang di depan kita bisa terpancing mengikuti frame kita, maka kita lebih mudah untuk mengenal dan mengajak berinteraksi orang tersebut. Ini dengan syarat orang yang kita ajak untuk berbicara tidak menggunakan frame tertentu. Jadi kita itu harus pandai untuk memposisikan diri kita agar orang lain merasa nyaman dengan kita. Jangan sampai kita itu salah memposisikan diri. Semisal kita sedang berdialog dengan orang yang serius, rekan kerja kita, rekan kelompok kita, atau orang tua kita, kita harus memposisikan diri kita serius. Karena apa? Kita berbicara dengan orang yang penting. Apabila kita sedang bermain, sedang nongkrong, sedang ngopi di kafe ataupun di mana itu, kita boleh memposisikan diri kita lebih kalem daripada yang sebelumnya atau lebih friendly bahasanya, sehingga kita lebih erat dengan teman-teman kita, dengan siapapun itu. Kemudian metrik frame of mind ini terdapat ada 8. Yang pertama itu meaning, yang kedua intention, yang ketiga ada self atau identity, yang keempat ada power, kelima ada others, keenam ada time, ketujuh ada word, dan yang terakhir ke-8 ada state. Contoh metrik frame of mind ini saya akan mengangkat kasus yaitu COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu, yang itu membuat kita sangat panik sehingga kegiatan apapun itu, perkuliahan, pekerjaan, lain-lain harus dilakukan secara online. Pertama, meaning. Meaning ini adalah apa definisi COVID-19 bagi Anda? Kemudian kita bisa menjawab, bagi saya COVID-19 adalah ujian dari Tuhan kepada umatnya agar dapat introspeksi diri dan memperhatikan kesehatannya dengan baik. Baik itu bagi dirinya sendiri, baik itu bagi keluarganya, maupun orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita.
Kemudian yang kedua ada intention. Dengan definisi dan makna di atas, apa sekarang niat atau tujuan Anda untuk menghadapi COVID-19 ini? Kemudian kita dapat menjawab, saya memutuskan untuk saya memutuskan untuk survive, menjadi pribadi yang baru pastinya, dan siap untuk di era new normal nantinya. Di sela-sela itu juga mungkin kita dapat memberikan edukasi kepada khususnya keluarga sekitar kita ataupun siapapun itu. Selanjutnya ada self atau identity. COVID-19 ini menjadikan diri kita itu siapa sih? Kemudian kita dapat menjawab, kita dapat menjadi pribadi yang memiliki kualitas pribadi yang baru, kemudian lebih baik dan lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga masyarakat Indonesia pastinya. Karena COVID-19 ini kan virus yang menyebar satu Indonesia. Kemudian ada power. Apa pengetahuan dan skill yang diperlukan untuk menghadapi COVID-19 ini? Kemudian kita dapat menjawab, mengetahui tentang bahayanya virus corona. Kemudian setelah kita mengetahui bahayanya virus corona itu, kita dapat memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Apabila masih ada orang-orang atau keluarga kita ataupun siapapun itu yang berada di sekitar kita yang belum mempercayai adanya virus corona ini, yang nanti efek kedepannya itu sangat berbahaya apabila kita tidak mengantisipasi mulai saat ini. Kemudian kita juga harus berani untuk menegur orang yang tidak menggunakan masker, untuk menekan agar tingginya angka corona itu cepat menurun dan dapat beraktivitas normal kembali. Kemudian selanjutnya ada others, bersama siapa dan siapa yang mendukung kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Pastinya seluruh masyarakat Indonesia bergotong royong, berusaha untuk mendukung dan menekan tingginya angka COVID-19 yang ada di Indonesia ini, sehingga COVID-19 ini cepat selesai dan kita semua masyarakat Indonesia dapat beraktivitas normal seperti semula. Selanjutnya ada time. Mulai kapan Anda akan melakukannya untuk mengantisipasi COVID-19 ini? Pastinya kita akan terus mengingatkan masyarakat Indonesia yang belum sadar adanya virus COVID-19 ini, terutama keluarga terdekat kita terlebih dahulu, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang berusaha untuk menekan tingginya angka COVID-19 pada waktu itu. Kemudian selanjutnya ada word. Dalam peran atau posisi apa kita itu berada di era COVID-19 ini? Pastinya kita semuanya yang mungkin sudah dewasa itu memiliki sosial media. Kita dapat memberikan edukasi melalui sosial media itu dengan cara memberikan poster, memberikan pengetahuan kepada pengikut kita ataupun siapapun itu masyarakat Indonesia tentang bahayanya itu apa, dampak kedepannya itu apa, dan estimasi berapa lama itu mungkin kita bisa memberitahu itu, dan bagaimana cara langkah-langkah agar kita tidak terpapar COVID-19 itu bagaimana, itu sangat bermanfaat sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya yang terakhir, state. Apa saja state atau perasaan yang kita rasakan pada saat COVID-19? Mungkin kita merasakan pada saat COVID-19 pastinya kita panik karena ini adalah virus yang baru, sehingga kita pasti kebingungan bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian kita juga pastinya lebih care terhadap keluarga dan lingkungan sekitar kita agar COVID-19 ini cepat selesai
Dan juga yang terakhir, yang terpenting pada saat waktu COVID-19 lalu, kita tidak boleh menjatuhkan atau menyalahkan orang di sekitar kita yang terpapar COVID-19. Karena sebenarnya ada dua kemungkinan, itu memang sudah takdir dari Tuhan, ataupun mereka itu tidak mematuhi peraturan dari yang udah diberikan oleh pemerintah, yang udah kita ingatkan, sebenarnya udah kita ingatkan, tetapi orang tersebut masih melanggar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.